Assalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Marzuki, tadi PWNU Jawa Timur sudah memberikan rekomendasi soal vaksin AstraZeneca. Mungkin bisa dijelaskan secara detail Pak Marzuki terkait dengan rekomendasi PWNU yang diputuskan hari ini. Terima kasih. Di NU itu ada jajaran Suriah, para kiai-kiai sepuh, ada jajaran Tanfidiyah. Soal fatwa itu ada di jajaran Suriah, yang mana dalam hal mengeluarkan fatwa itu digodok oleh lembaga Bahsul Masail langsung di bawah bimbingan jajaran Suriah. Di sekitar 2 jam, LBM Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur yang langsung di bawah bimbingan para kiai-kiai Suriah sudah membahas panjang lebar, mendalam, yang kesimpulannya vaksin mau Sinovac, mau AstraZeneca, mau Pfizer, maupun apa-apa, itu halal, sah, dan boleh digunakan. Bahkan kalau pemerintah mengharuskan, masyarakat, rakyat harus patuh demi menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain yang barangkali khawatir terpapar atau tertular. Jadi tidak hanya untuk vaksin yang sudah tersedia adalah vaksin Sinovac dan baru datang AstraZeneca, tapi juga untuk seluruh jenis vaksin COVID-19 yang nanti akan datang ke Indonesia ya Pak Marzuki? Monggo dipakai. Bahsul Masail LBM Jawa Timur memutuskan boleh dipakai. Tentu masyarakat demi menyelamatkan nyawa. Baik, masyarakat tentu juga bertanya-tanya bagaimana PWNU kemudian memutuskan hal ini, menyatakan bahwa suci, tidak mengandung najis dan juga halal. Mungkin bisa dijelaskan secara detail soal ini, Pak. Nanti detailnya dari tim lembaga Bahsul Masail. Kalau kami hanya menghimbau secara umum. Begini, dalam Islam itu berlaku segala sesuatu diserahkan kepada para ahlinya. Soal ingin sehat, sembuh dari penyakit, terhindar dari virus, serahkan kepada para dokter yang memang ahlinya. Jangan ke dukun. Kepingin bangunan menjadi baik, serahkan pada insinyur sipil. Jangan kepada dokter. Kepingin Islamnya benar, serahkan pada para ulama, masyayikh, kiai, para habaib yang alim-alim. Jangan kepada para ahli ekonomi misalnya. Nah, dalam hal ini kami percaya penuh kepada MUI Pusat yang ketika itu sudah berkunjung ke Wuhan, melihat langsung proses pembuatan vaksin Sinovac. Yang setelah itu MUI juga BPOM melakukan pengkajian, pembahasan, lalu mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac aman dan halal dipakai. Kami sebagai rakyat, warga di NU yang terbiasa dengan rumus serahkan kepada ahlinya. MUI ahli di bidang fatwa, ya kita manut saja. Dan nyun sewu, kalau pelaksanaan vaksinnya juga dilaksanakan oleh nakes, para dokter, ada yang spesialis, ada yang doktor, ada yang profesor. Mereka tentu juga ahli di bidang menangani suntik menyuntik vaksin menvaksin ini. Tidak ada alasan lain kecuali kita harus menerima mereka, serahkan kepada ahlinya. Jangan kepada dukun. Lalu soal misalnya nyuwun sewu, kami kan NU, nggak percaya kepada dokter nakes yang bukan NU. Silahkan. Toh banyak kok nakes dokter yang NU. Lalu kalau ada orang awam, kami bukan NU Muhammadiyah, percayanya hanya kepada dokter Muhammadiyah. Silahkan, banyak kok nakes dokter yang Muhammadiyah. Dan PW Muhammadiyah Jawa Timur juga sudah melakukan vaksinasi. Kalau sampean senangnya pada ulama yang Arab, habaib, yang saya kurang percaya pada kiai NU. Kurang percaya pada dokter NU Muhammadiyah.
percayanya pada dokter yang Arab misalnya. Oke. Yang menyuntik vaksin Pak Jokowi itu kan dokter Arab. Baik. Baik. Pada intinya adalah percayakanlah karena ini sudah diupayakan oleh pemerintah menjadi ikhtiar dan sudah dilakukan uji secara mendalam ya, Pak. Betul. Jadi yang menangani dokter ahli Ya. sesuai dengan keyakinan masing-masing ya monggo. Ya. Yang menfatwakan boleh juga sudah Baik. MUI ditambah dari PBNU. Nah kita sebagai warga yang awam nggak ada pilihan lain kecuali ikut. Jangan percaya pada uploadan, postingan, share-sharean yang kadang itu diedit, sumbernya dari siapa nggak jelas, Baik. tujuannya men-share itu apa juga nggak jelas. Baik. Jangan percaya itu. Baik. Terakhir Pak Marzuki, kalau masih ada pertanyaan dari masyarakat mempertanyakan kesucian, kehalalan vaksin AstraZeneca dan juga vaksin COVID-19 lain, juga masih memikirkan pro dan kontra yang mengiringi vaksin ini, apa yang disarankan oleh PWNU Jawa Timur? Sekali lagi serahkan kepada para ahlinya. Oke. Yang kedua, andai prosesnya menyertakan pankreas atau enzim babi atau apapun, dalam Islam barang najis yang sudah beralih wujud itu tidak lagi menjadi najis atau haram. Baik. Contoh kolam lele yang ada di bawah kandang ayam. Setiap hari lele itu makan kotoran ayam. 3 bulan dipanen lelenya, boleh makan lele. Contoh 2 lagi, maninya kucing itu najis. Ya. Tapi ketika kucing itu istilahnya kumpul dengan betina, lalu bunting, Ya. terus nanti melahirkan anak kucing itu hukumnya suci, tidak najis seperti anjing, meskipun tercipta dari mani yang hukumnya najis. Kenapa? Karena sudah beralih bentuk. Baik. Tanaman tomat, tanaman sayur, terakhir ini tanaman kentang yang dipupuk dengan pupuk kandang. Ya. Pupuk kandang najis. Tapi setelah berubah, beralih bentuk, beralih wujud menjadi kentang, kentangnya boleh dimakan. Baik. Nah kayak begitu loh. Jadi kami nggak tahu prosesnya secara alami dari apa-apa lalu menjadi vaksin. Yang jelas wujud sekarang sudah wujud vaksin. Baik. Sudah beralih wujud dalam kaidah Islam. Kalau sudah istihalah, hukumnya menjadi suci. Baik, jelas fatwa dari PWNU Jawa Timur terkait dengan vaksin COVID-19, baik itu Sinovac, AstraZeneca maupun vaksin COVID-19 jenis lainnya. Terima kasih Ketua PWNU Jawa Timur Pak Marzuki Mustamar sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang hari ini. Assalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.